wa ana mahququn bihi, dan aku berhak untuk menerimanya. Wa qala Ibnu Abbas menjelaskan, yuridu min indi. Jadi maksudnya adalah hadali, maksudnya ini dari usahaku. Apa penjelasan Syekh tentang bab ini ayuhal ikhwah? Syekh mengatakan hadzal bab babun azim. Bab ini adalah bab yang sangat-sangat agung. Karena seringkali kita terjatuh ke dalam larangan ini tanpa kita sadari. Ya. Bukan hanya orang-orang awam, tapi para thalabul ilm, juga para asatidz, tanpa mereka menyadari mereka telah terjatuh ke dalam kesalahan ini. Oleh karena itu Syekh mengatakan hadzal bab babun azim. Bab ini adalah bab yang sangat agung. Taqaddama nadhiruhu. Sebelumnya sudah ada bab yang serupa dengan bab ini, yaitu pada bab ke-41, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya'rifuna ni'matallah, bab ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Bab mereka mengenal nikmat Allah, mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Jadi Syekh mengadakan bab ini, membuat bab ini dan bab yang sebelumnya untuk menjelaskan kepada kita bahwa menisbatkan nikmah kepada selain Allah itu adalah syirik. Setidak-tidaknya adalah dia telah melakukan dosa yang sangat-sangat besar. Lalu kata Syekh, wala in adaqnahu, apabila kami timpakan kepadanya. Ad-dhamir fi adaqnahu dhamirul ghaib raji'un ila al-insan al-madhkur fi al-ayati allati qablaha. Adaqnahu, kami timpakan kepadanya, kami rasakan kepadanya. Kepadanya ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Karena ayat yang sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yas'amul insanu min du'ail khair wa in massahu syarru faya'uzun qanut. Artinya adalah sesungguhnya manusia tidak pernah bosan meminta kebaikan-kebaikan dari Allah, namun apabila Allah menimpakan kepadanya kejelekan, maka dia putus asa. Kata Syekh, wal muradu bil insani huna jinsul insan. Yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini, la yas'amul insan, manusia itu tidak bosan. Maksudnya adalah jenis manusia, semua manusia. La yamallul insanu min talabid dunya. Manusia dia tidak pernah bosan meminta dunia, terus menerus meminta dunia. Walaupun sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak, yang cukup untuk 7 keturunannya, namun dia tidak pernah berhenti meminta dunia. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab, la ahabba an yakuna ilaihi thanin." Seandainya anak Adam mempunyai satu lembah emas, maka dia pasti berusaha untuk mencari yang kedua. Walau kana li Adam wadiyan min dhahab, seandainya dia mempunyai 2 lembah emas, la ahabba an yakuna ilaihi thalith, pasti dia akan mencari yang ketiga. Karena ini sifat manusia. Ya, dia muslim, dia mukmin, dia kafir, sifatnya seperti itu. La yas'amul insan min du'ail khair. Kemudian wa in massahu syarr, apabila ditimpa oleh musibah, ditimpa oleh kejelekan, fi malihi aw badanihi, di badannya, di hartanya atau di badannya, ditimpa oleh penyakit, ditimpa oleh kerugian, maka bagaimana sifatnya manusia itu?
kalau sudah ditimpa oleh kejelekan. Allah menjelaskan fayausun qanut. Maka kata Syekh, yastab'idul faraja min Allah azza wa jal wa yaqnatu min rahmatillah. Kalau ditimpa oleh kejelekan, maka dia merasa bahwa kelonggaran itu jauh, ya, kesembuhan dari Allah masih jauh, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala masih jauh, sehingga dia merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat manusia. Lalu setelah itu baru Allah menjelaskan wala in adzaqnahu, ya'ni al-insan a'tainahu. Adzaqnahu artinya apabila kami berikan kepadanya rahmatan minna, kami berikan kepadanya rahmah dari kami. Apa yang dimaksud di sini rahmah itu? Afiatan wa sihhatan fi badani wa ghinan min faqrih. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keafiatan dan kesehatan di badannya dan kecukupan dari kefakirannya. Ya. Min ba'di dharra amassathu. Setelah ia tertimpa dengan kejelekan. Ya, setelah kejelekan yang menimpa badannya atau musibah-musibah yang lainnya, fi malihi min al-faqr wal i'waz, ya, atau kefakiran yang menimpanya, kekurangan, kebutuhan. Lihat ayo ikhwah bagaimana celakanya manusia itu. Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala apabila manusia itu ditimpa oleh kejelekan-kejelekan, dia putus asa. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala memberinya kenikmatan-kenikmatan, setelah Allah timpakan kepadanya kejelekan-kejelekan, la yaqulna hadzali, dia pasti mengatakan ini adalah untukku. Maksudnya apa ini untukku ini? Yansad darra allati massathu. Dia lupa kepada kejelekan-kejelekan yang telah menimpanya dulu. Lupa di saat dia waktu dia masih sakit. Lupa dia pada masa kesulitan-kesulitannya. Lupa dia pada waktu dulu dia miskin, dia tidak punya apa-apa. Dia lupa bahwa dulu dia fakir. Ya, dia butuh, dia tidak punya uang untuk beli apa-apa. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberinya rezeki. Diangkat dia oleh Allah, dikeluarkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan itu. Maka dia lupa diri. Lalu dia mengatakan hadzali. Ya. Apa maksudnya hadzali? Yansa ad-darra allati massathu wa yansa min aina ja'at hadhihi an-ni'am. Ya, juga dia lupa dari mana datangnya nikmah ini. Siapa yang memberinya nikmah itu? La ilaha illallah. Kayak pepatah bahasa Indonesia apa katanya? Kacang lupa kulitnya. Ya. Wa yansa min aina ja'at hadhihi an-ni'am wa yadhunnu anna ma fi yadihi innama huwa bihaulihi wa quwwatihi. Lalu dia merasa bahwa kesuksesan yang dia raih setelah kegagalan itu, dia merasa bahwa semua yang dia raih itu, kenikmatan-kenikmatan harta yang dia miliki itu, yadhunnu anna ma fi yadihi innama huwa bihaulihi wa quwwatihi. Dia mengira bahwa itu adalah karena usahanya dan kekuatannya. Ya. Dia mengira bahwa itu adalah karena kemampuannya dan karena keuletannya, karena kerajinannya. Subhanallah. Padahal ada ratusan juta orang yang lebih pintar, lebih ulet dari dia namun belum sukses. Ya, fayaqulu hadza li. Dia mengatakan ini adalah bagianku, ini adalah untukku. Fala yashkurullah azza wa jal atau ya'tarifu bi ni'matih. Karena dia merasa bahwa ini adalah bagiannya dia. Dia merasa bahwa dia berhak menerimanya. Subhanallah. Bagaimana manusia itu kok bisa merasa bahwa dia berhak untuk menerima sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa dia itu sehingga dia berani-beraninya merasa bahwa dia berhak untuk menerimanya? Ya.
La ilaha illallah. Fala yashkurullah azza wa jalla aw ya'tarifu bi ni'matihi. Akibatnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengakui bahwa itu adalah nikmat Allah. Ya. Dia merasa bahwa itu adalah karena kepintarannya, kecerdasannya, dan ini sering kali ayolah ikhwah kita mendengar orang-orang yang mengatakan, "Masya Allah antum sukses sekarang." Ya, karena saya rajin ini, pintar administrasi, pintar ini, pintar mengatur ini, dan seterusnya. Ya, lupa dia bahwa nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini seringkali kita mengatakan demikian. Padahal ikhwani fillah azakumullah, ini adalah bisa jadi merupakan syirik akbar atau syirik asghar, atau ini merupakan dosa yang sangat besar. Bagaimana seorang muslim kok menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, padahal dia tahu adalah nikmat itu dari Allah, lalu dinisbatkan kepada selain Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian bal yansibu hadhihi ni'mata ilaihi huwa wa ila kaddihi wa kasbih. Dia menisbatkan nikmat yang ia rasakan itu, ya, kepada dirinya, kepada jerih payahnya, banting tulangnya. Ya, demikian selalu kita dengar orang-orang mengatakan, dari nol saya mulai. Ya, saya banting tulang, saya ini, dan seterusnya. Dia tidak mengatakan, alhamdulillah, ini semuanya adalah pemberian Allah, ini adalah semua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Ya, atau dia mengatakan ini adalah ujian Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Mana kita pernah mendengar orang-orang seperti itu? Ya, selalu kita dengar orang, saya dari nol, banting tulang, terus sampai tulangnya bengkok. Karena saking lamanya banting tulang, ya, dibanting-banting terus tulangnya, bagaimana dia enggak bengkok? Ya, la haula wala quwata illa billah. Au ila abaihi wa ajdadihi. Atau dia mengatakan bahwa nikmat yang dia rasakan ini, harta yang dia miliki sekarang ini adalah warisan dari nenek moyangnya. Ya. Kemudian qala Mujahid mengatakan, qala Mujahid, huwa Mujahid bin Jabr al-Imam al-Jalil min kibar at-tabi'in. Mujahid bin Jabr ini adalah al-Imam al-Jalil, dan dia merupakan salah satu di antara kibar at-tabi'in. Hadza bi'amali wa ana mahququn bihi. Ini tafsirannya al-Imam Mujahid. Dia mengatakan, yakni hadhihi an-ni'mata innama hasaltu 'alayha bi'amali wa kaddi wa kasbi wa ihtirafi. Dia mengatakan semua nikmat ini, semua kekayaan yang saya miliki ini, aku mendapatkannya bi'amali, karena keuletanku, ya, wa kaddi, dan jerih payahku, wa kasbi, ya, dan karena keahlianku, karena aku banting tulang, wa ihtirafi, karena keahlianku dalam mengatur administrasi, mengatur keuangan atau yang lain-lainnya. Wa ana mahququn biha. Ya, karena aku seperti ini, maka aku ini berhak untuk mendapatkannya. Lihat ayolah bagaimana sombongnya. Ya, dia mengatakan aku berhak. Ikhwani fid din a'azakumullah, sepintar apapun manusia itu, ingatlah bahwa kepintaran itu dari Allah. Kalau Allah mau membuatnya dia orang paling bodoh, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala merahmatinya sehingga dijadikan dia orang pintar administrasi, atau pintar ini, dan yang lain-lainnya. Kalau Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikannya orang yang paling goblok. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberinya nikmat itu adalah salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnatan wa ilaina turja'un." Kami menguji kalian dengan kebaikan dan kejelekan. Kekayaan itu ujian dari Allah, kemiskinan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala,
lalu kepada kami kalian akan kembali. Apakah kalian lulus di ujian itu atau tidak? Ya. Kemudian, wa ana mahququn biha ay astahiqquha wa ana alladhi hassaltuha. Dan ini semuanya aku yang mendapatkannya. Wa ana alladhi jama'tuha, dan aku yang mengumpulkannya. La ilaha illallah. Ya. Qala Ibn Abbas mengatakan, yuridu hadha min indi, yakni bi'amali wa bisababi. Ibn Abbas mengatakan, ini semua karena kerja kerasku, karena usahaku. Ana alladhi hassaltuhu wa ta'ibtu fihi. Aku yang mendapatkannya, dan aku yang lelah membanting tulang untuk mendapatkannya. Ya, ini manusia-manusia ini seperti itu. Dan ikhwani fiddin azakumullah, ingatlah bahwa menisbatkan nikmah kepada selain Allah itu adalah syirik. Bisa jadi dia syirik akbar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, bisa jadi dia syirik asghar, bisa jadi dia merupakan dosa yang sangat-sangat besar. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas dasar ilmu yang aku miliki, kepintaran yang aku miliki. Qala Qatadah, Al-Imam Qatadah mengatakan, ay ala ilmin minni biwujuhil makasib. Ya, karena kepintaranku tentang berbagai macam cara berusaha sehingga dia sukses. Ya, la ilaha illallah. Wa qala akharun, dan ahli tafsir yang lainnya mengatakan, ala ilmin minallahi anni ahlun. Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwa aku yang pantas untuk menerimanya. Al-qaulul awal ma'nahu, ucapan yang pertama maksudnya, annani rajulun alimun bil iqtisad wa turuqil kasb. Artinya adalah aku ini adalah orang yang pintar dalam ilmu ekonomi. Ya, dan bagaimana cara mengembangkan suatu usaha. Kama yaquluhu al-yawma al-iqtisadiyun. Sebagaimana yang dikatakan oleh pakar-pakar ekonomi di zaman sekarang ini. Ya, ketika terjadi krisis moneter, mana dia pakar-pakar ekonomi? Ya, sampai sekarang sekian banyak negara masih terpuruk dalam krisis ekonomi ini. Mana pakar-pakar ekonomi itu? Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki ekonomi ini hancur, hancur dia. Dan ikhwani fiddin azakumullah, salah satu yang penghancur ekonomi ini adalah riba. Riba merajalela. Ya, pelaku riba dia perang melawan Allah. Bagaimana suatu negara akan maju ekonominya kalau dia perang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemajuan bagi suatu negara kalau negara itu pelaku-pelaku riba? Ya. Orang yang melakukan riba sama seperti orang berzina dengan ibunya. Nas'alullah salam al-afiyah. Kemudian, haitsu yatabahawna bil hifqi bi ilmi al-iqtisad. Mereka membanggakan diri mereka bahwa mereka pintar dalam ilmu ekonomi. Wa yadhunnuna anna al-amwala wath-tharawat allati yahsuluna 'alayha bisabab hifqihim wa ma'rifatihim wa khibratihim. Mereka mengira bahwa harta yang mereka berhasil kumpulkan, kekayaan-kekayaan yang mereka kumpulkan, ya, mereka mengira bahwa itu adalah karena kepintaran mereka, pengetahuan mereka, pengalaman mereka. Gak ada, ya ikhwah, semua itu adalah di tangan Allah.
Lihat ikhwani fiddina azakumullah, Nabi SAW pernah didatangi oleh beberapa sahabat ketika harga tidak normal di pasar. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ala tusa'ir lana? Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menentukan harga di pasar? Namun Nabi SAW menjelaskan, innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya yang menentukan harta itu adalah Allah. Ya, Allah apabila mau menurunkan harga ini, diturunkan oleh Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menaikkan harga ini, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu ala kulli syai'in qadir. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang sulit baginya. Lihat saja ya ikhwah, sekarang musim hujan. Ya, seharusnya orang gembira, senang dengan musim hujan ini. Tapi coba antum lihat ke Sembalun, harus susah. Ya, susah. Tomatnya rusak, sayur-sayurnya rusak. Karena hujannya berlebihan. Ya, atau dengan sebab-sebab yang lainnya. Ya, harga sayur-sayuran naik melambung tinggi. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fiddina azakumullah, para ulama mengatakan kemarau itu bukan karena kalian tidak dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarau itu adalah ketika kalian dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala lalu tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, kemarau itu adalah ketika hujan lancar namun kalian kesulitan pangan. Artinya harga barang-barang naik. Ya. Dan ini terjadi sekarang. Ya, gara-gara apa? Gara-gara maksiat yang kita lakukan. Ya, maksiat merajalela, kemudian yang mengingkarinya tidak ada, semua diam. Nasallallahu salaman afiyah. Kemudian wala yansibuna hadza ila Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menisbatkan harta yang mereka kumpulkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kufur nikmah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la in syakartum wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, la in syakartum, jika kalian bersyukur, berterima kasih atas nikmah yang Allah berikan kepada kalian, maka Allah berjanji untuk menambahkan. Wa la in kafartum, dan jika kalian kufur, tidak mau berterima kasih kepada Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku itu adalah pedih. Disiksa oleh Allah di dunia sebelum dia disiksa nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nasallallahu salaman afiyah. Wal qaulu tsani, dan perkataan yang kedua yaitu perkataan orang-orang yang mengatakan ala ilmin minallah anni ahlullah. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa aku yang berhak menerimanya. Ma'nahu anna Allah a'tani hadzal mal li'annahu ya'lamu anni astahiqquhu. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan aku harta ini karena dia tahu bahwa aku yang pantas menerimanya. Subhanallah. Ya, siapa dia itu sehingga dia merasa bahwa pantas untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, apakah tidak ada orang lebih layak dari dia? Tidak ada orang lebih baik dari dia? Na'udzubillah, ini bentuk-bentuk kesombongan ayo ikhwah. Ya, seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala artinya semakin taat beribadah kepada Allah. Ya, jangan semakin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semakin kendor semangatnya untuk beribadah. Dan ini yang terjadi ayo ikhwah. Ya, betapa banyaknya ikhwan-ikhwan kita dahulu yang masih pas-pasan, bahkan di bawah pas-pasan. Masya Allah rajinnya mengaji luar biasa. Namun setelah Allah Subhanahu wa taala membukakan untuknya pintu rezeki, maka tidak pernah lagi kita lihat dia di pengajian-pengajian. Ya, na'udzubillah, ini adalah kerugian yang sangat besar. Dzalika huwal khusranul mubin. Ini kerugian yang sangat nyata. Masa akhirat itu ditukar dengan dunia yang hina ini? Ya, kita semua mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan dunia ini seperti apa ya ikhwah?
seperti bangkai. Kemudian seperti apa lagi? Sayap nyamuk, ya. Bahkan yang lebih parah lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha daraba li mat'am ibni Adam mathala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuat makanan manusia itu seperti dunia ini. Ya. Makanan itu wa in qazzahahu wa mallahahu. Makanan itu meskipun dia dibumbui, meskipun digarami, meskipun dikasih dia ini, dikasih dia itu, lihat apa keluarnya. Seperti itu hinanya dunia itu. Ya. Lalu akhirat itu ditukar dengan dunia. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang terjadi terhadap beberapa ikhwan-ikhwan kita yang dahulunya rajin Masya Allah ngaji, tapi ketika Allah, lihat bagaimana dia diuji oleh Allah. Jadi ujian Allah itu bukan hanya penyakit, bukan hanya musibah, harta itu juga ujian dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ay anna Allah a'tani hadzal mal li'annahu ya'lamu anni astahiqquh. Allah Subhanahu wa taala memberikan aku harta ini karena dia tahu bahwa aku yang berhak untuk menerima. Wala fadla lillahi alayya fihi. Lihat, saking sombongnya dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak punya jasa kepadaku dalam mengumpulkan harta ini. Ini sama seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya manusia itu merasa dirinya tidak butuh kepada Allah karena semua sudah bisa dia wujudkan dengan hartanya. Ya. Dia melampaui batas. Dia merasa bahwa dia sudah bisa, tidak butuh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah ingatkan kepadanya, inna ila rabbikar ruj'a. Sadarlah bahwa engkau akan kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Syekh, wa hadha ma'na qaulu Mujahid. Ini makna ucapan Mujahid, utituhu ala syaraf. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena aku mulia. Ay anna Allah alima annani rajulun syarif wa dhu makanatin wa manzilah. Allah dia tahu bahwa aku ini adalah orang yang syarif, yang mulia. La ilaha illallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengangkatnya menjadi orang mulia. Kalau Allah mau, Allah Subhanahu wa taala bisa membuatnya manusia paling hina. Ya. Wa makanatin wa manzilatin. Allah tahu bahwa aku ini adalah orang yang memiliki kedudukan. Fallahu a'tanihi limanzilati. Jadi Allah memberikan aku kekayaan ini, harta ini, kedudukan ini karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui betapa mulianya aku ini. Nasallallahu salamal afiyah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kemuliaan nasab apa saja itu tidak akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man batta'a bihi nasabuhu lam yusri' bihi, man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang diperlambat langkahnya di sirat gara-gara amalannya, tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Ya. Kemudian kata Syekh, wa ma'na hadza inkarul fadli minallahi subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud di sini adalah dia mengingkari bahwa itu semuanya adalah kemuliaan, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberinya. Na'udzubillah, itu diingkari dan dia katakan bahwa aku mendapatkannya karena aku adalah orang yang mulia. Aku berhak menerimanya karena aku adalah orang yang mulia. Nasallallahu salaman afiyah. Sampai sejauh itu keburukan-keburukan yang dilakukan oleh manusia, yang diucapkan oleh manusia. Ya. Ada manusia-manusia yang seperti ini. Qala al-ulama, para ulama mengatakan, hadhil aqwal la tanafiya bainaha. Perkataan-perkataan ini, ucapan-ucapan para ulama ini tidak ada pertentangan di antaranya. Semuanya sama. Li'anna al-ayataini,
Karena kedua ayat ini tashmalani kulla hadhihi al-aqwal, mencakup semua penafsiran-penafsiran para ulama ini. Ya, semuanya sama maknanya dan semuanya benar. Fakhtilafuhum innama huwa ikhtilafu tanawwu'in wa laysa ikhtilafu tadad. Ya, ikhtilaf perselisihan di antara mereka ini ikhtilaf tanawwu', keragaman. Ya, variasi ini. Semuanya sama. Tidak ada pertentangan di antara penafsiran-penafsiran para ulama ini. Kita pindah ke asyratus sa'ah ya ikhwah. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Masih berkaitan tentang Dajjal ini. Ya. Ternyata pembahasan Dajjal ini sudah sekian pekan ini masih belum selesai juga, padahal dia Dajjal. Ya. Perlu kita ketahui tentang Dajjal ini. Sampai mana kemarin saya lupa ngasih tanda. Hah? Sampai mana kemarin? Watar Jamaluh Ibnu Hajar. Baik. Masih kita tentang Ibnu Sayyad yang namanya Safi, dan ada juga yang mengatakan namanya Abdullah. Dia adalah seorang Yahudi dari kota Madinah. Ada juga mengatakan dari Ansar. Dan dia adalah orang yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, dia masih kecil. Dan Ibnu Katsir mengatakan bahwa dia sudah masuk Islam. Dan dia punya anak namanya Umarah min sadat tabi'in. Anaknya Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini dia tertuduh sebagai apa? Dajjal. Ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia adalah orang Yahudi. Kemudian dia punya anak anaknya ini namanya Umarah. Dan Umarah ini merupakan sadat tabi'in, salah seorang di antara orang-orang termuka dari kalangan at-tabi'in. Kemudian di sini Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan tentang biografi anaknya ini. Kita pindah ke ahwaluhu. Keadaan Ibnu Sayyad ini. Bagaimana dia Ibnu Sayyad ini? Kana Ibnu Sayyad dajjalan. Ibnu Sayyad ini dajjal, tapi bukan dia dajjal yang besar itu. Karena sebagaimana kita katakan, pernah kita sampaikan bahwa dajjal itu dia tidak punya apa? Tidak punya anak. Tapi ini anaknya merupakan salah satu pemuka para tabi'in. Apa yang membuat sebagian para sahabat menganggap dia ini sebagai dajjal? Wa kana yatakahhanu ahyanan fayasduq wa yakdzib. Yatakahhan, dia meramal. Terkadang dia benar, terkadang juga dia salah. Fantashara khabaruhu bainan nas. Lalu tersebarlah berita tentang Ibnu Sayyad ini bahwa dia adalah dajjal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum diberikan penjelasan yang rinci tentang dajjal ini. Jadi tersebarlah di kota Madinah bahwa Ibnu Sayyad ini adalah seorang dajjal. Dia dajjal itu. Kama sayati. Karena berita ini sudah tersebar di kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengujinya. Imtihanun Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Ibnu Sayyad ini. Dia benar dajjal apa enggak? Kan sudah tersebar di kota Madinah bahwa dia adalah seorang dajjal.
Jadi ikhwani fillah azakumullah, ini tugasnya seorang pemimpin. Ketika ada sesuatu yang akan merusak akidah rakyat, itu langsung dia tangani. Akan merusak akhlak rakyat atau merusak ibadah seorang rakyat, harus segera ditangani. Ya, karena dia akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung diuji dia. Kata Syekh, "Lamma sya'a bainan nas Amr bin Sayyad." Ketika berita tentang Ibnu Sayyad ini sudah tersebar di kota Madinah, karena dulu kota Madinah tidak sebesar ini, tidak seluas ini, kecil dulu. Jadi berita sekecil apapun gampang dia apa? Gampang dia tersebar. Wa annahu huwa ad-dajjal. Dan bahwasanya Ibnu Sayyad itu dia adalah Dajjal. Wa arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yattali'a ala amrih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengetahui kebenaran ini. Benar enggak dia menjadi Dajjal? Ya. Wa yatabayyana halah. Dan bagaimana keadaannya orang ini? Fakana yadhhabu ilaihi mukhtafiyan hatta la yash'ura bihi Ibnu Sayyad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke tempatnya Ibnu Sayyad ini mukhtafiyan, sembunyi-sembunyi, agar tidak diketahui oleh Ibnu Sayyad. Nabi ingin melihat tingkah lakunya. Ya. Dari tingkah lakunya itu, dari ucapan-ucapannya itu, nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menyimpulkan dia ini benar-benar Dajjal atau tidak. Ya. Raja'a an yasma'a minhu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya sembunyi-sembunyi dengan harapan bisa mendengar apa yang diucapkan oleh Ibnu Sayyad ini. Ya, karena berdasarkan ucapannya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menyimpulkan dia ini Dajjal apa enggak. Wa kana yuwajjih ilaihi ba'd al-as'ilah allati takshifu an haqiqatihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepadanya beberapa pertanyaan untuk mengetahui hakikatnya, dia Dajjal apa enggak? Ya. Dan di kajian yang sebelumnya ya kita katakan, kalau seseorang mengatakan kamu ini Dajjal berarti apa? Pembohong, bukan maksudnya antum ini Dajjal yang besar itu. Fa fil hadits an Ibnu Umar. Di dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar intalaqa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rahtin qibala Ibn Sayyad. Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bersama beberapa orang dari kalangan sahabat mendatangi Ibnu Sayyad, yang dianggap dia sebagai apa? Dianggap dia sebagai apa Ibnu Sayyad ini? Dajjal. Ya, mereka ingin tabayyun, apa istilahnya kalau dalam bahasa kalian? Cross check apa namanya? Hah? Klarifikasi. Hatta wajaduhu yal'abu ma'as sibyan. Mereka menemukan Ibnu Sayyad ini sedang bermain-main bersama anak-anak kecil. Ala utumi Bani Maghalah. Di salah satu bangunan tinggi yang dimiliki oleh suku yang namanya Bani Maghalah. Ya. Waqad qaraba Ibnu Sayyad al-hulum. Dan pada saat itu Ibnu Sayyad ini sudah mendekati usia baligh. Dia belum baligh, dia masih kecil. Falam yash'ur hatta daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Dia tidak sadar Ibnu Sayyad ini bahwa dia diintip oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika dia mendekat Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuknya dengan tangannya. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendadak mengatakan kepadanya, kepada Ibnu Sayyad, "Atashhad anni Rasulullah?" Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Fanadhara ilaihi Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Asyhadu annaka rasulul ummiyin." Aku bersaksi bahwa engkau ini adalah nabinya para ummiyin, yaitu orang Arab. Karena memang dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab. Lalu di sini Ibnu Sayyad ini yang membuat orang terheran-heran, dan sahabat-sahabat juga heran.
Lalu Ibnu Sayyad ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atashhad anni Rasulullah?" Apakah engkau bersaksi bahwa aku utusan Allah? Kata Ibnu Sayyad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farafadahu. Di riwayat yang lain dikatakan rafasahu pakai sin. Ada riwayat juga mengatakan rafasahu, maksudnya ditendang dengan kakinya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menendangnya dengan kakinya. Wa qala amantu billah. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Faqala lahu ma tara? Apa yang kamu lihat? Maksudnya apa? Mimpi-mimpi yang engkau lihat dalam mimpimu sehingga engkau mengucapkan hal-hal yang aneh ini. Apa sebetulnya yang kamu lihat itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, bagaimana caranya ya ikhwah? Nabi Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya surah apa? Surah Iqra. Kemudian Jibril ketika datang kepadanya dipeluk dia dengan erat. Ya, lalu dikatakan kepadanya apa? Iqra, baca. Dia mengatakan ma ana biqari, dilepas lagi. Peluk dengan erat lagi. Iqra, ma ana biqari, sampai ketiga kali. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bertanya kepadanya, apa sebetulnya yang kamu lihat? Apa yang mendatangimu itu? Ya, Nabi ingin tahu apakah yang mendatangi dia itu syaitan atau iblis atau malaikat atau apa yang datang kepadanya. Lalu Ibnu Sayyad mengatakan ya'tini shadiqun wa kadhib. Yang datang kepada aku itu berita-berita yang benar, kadang-kadang dia salah. Berarti enggak mungkin dia apa ini? Enggak mungkin dia nabi dan juga tidak mungkin dia dajjal ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam khalata 'alaikal amr. Ini kamu ini jin itu apa membuat kamu ini simpang siur. Berita yang kamu terima dari iblis itu, dari syaitan itu tidak tepat. Dikaburkan kepadamu sehingga tidak jelas bagimu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dites lagi. Jadi yang kamu dengar itu adalah sesuatu yang tidak benar itu. Bisa benar, bisa salah. Dicampur adukkan oleh apa? Oleh jin. Karena ikhwani fiddin a'azakumullah, kan kita mengetahui jin dia naik ke langit. Kemudian dia dengar satu kata dari ucapan-ucapan para malaikat, kemudian dicampur dengan apa? Dicampur dengan ucapan-ucapan yang bohong. Nah, yang seperti itulah yang datang kepada siapa? Ibnu Sayyad ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khalata 'alaikal amr. Bercampur informasi yang kamu terima dari jinmu ini. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni khabba'tu laka khabi'an." Ada sesuatu yang aku sembunyikan untukmu. Ya. Coba bisa enggak kamu tebak apa kira-kira yang aku sembunyikan untukmu ini? Lalu Ibnu Sayyad ini menjawab dia. Ya, seharusnya tidak bisa menjawab. Bagaimana dia mengetahui ada sesuatu yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Namun dia mengatakan huwa dukh, katanya. Ad-dukh tidak dilengkapi. Faqala khsa. Diam. Tutup mulutmu. Ya, ini dibentak dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falan ta'du qadrak. Engkau tidak akan bisa melampaui batasmu. Engkau ini hanya sekedar didatangi oleh jin, ya, yang membohongimu. Faqala Umar radhiyallahu anhu, lalu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Da'ni ya Rasulullah adribu unuqah." Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya potong lehernya? Ya, enggak main-main. Jadi itu antum bayangkan ayo ikhwah, kalau Mbah Gufran ini, kemudian Mbak Alwi yang bohong ini hidup di zaman Rasulullah, mungkin habis mereka dipotong lehernya oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Lalu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Da'ni ya Rasulullah adrib 'unuqah." Biarkan aku potong lehernya ya Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan ya Umar. In yakunhu." Kalau dia memang benar ini adalah Dajjal, maka engkau tidak akan bisa membunuhnya. Karena Dajjal dibunuh oleh siapa? Oleh Isa alaihissalam. Wa illam yakunhu. Kalau dia bukan Dajjal,
fala khaira laka fi qatlih. Untuk apa dibunuh kalau dia bukan dajjal? Ya. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lainnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lah, ma tara? Apa yang kamu lihat? Qala ara arsyan 'ala al-ma'. Aku melihat singgasana di atas air. Kata siapa ini? Ibnu Sayyad. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tara arsya iblis 'ala al-bahr. Sesungguhnya yang kamu lihat itu adalah singgasana iblis yang berada di atas laut. Karena iblis ingin meniru Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Sesungguhnya singgasana Allah itu di atas air. Nah, iblis ingin meniru Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia letakkan apa? Singgasananya di atas laut. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dilihat oleh Ibnu Sayyad itu adalah iblis. Singgasananya iblis. Ya. Wa ma tara? Lalu apa juga yang kamu lihat? Qala ara sadiqaini wa kadhiban, atau kadhibaini wa sadiqan. Yang saya sering lihat adalah dua orang yang jujur, satu bohong. Atau sebaliknya, dua bohong, satu jujur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lubbis alaihi. Ya, dibohong-bohongi dia karena diberikan informasi yang tidak benar. Dibohong-bohongi dia, biarkan dia, tinggalkan dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa qala Ibnu Umar mengatakan, intalaqa ba'da dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ubay bin Ka'ab ila an-nakhl allati fiha Ibnu Sayyad. Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga merasa lega dengan informasi yang dia korek dari Ibnu Sayyad ini. Makanya kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah yang tadi dia temui Ibnu Sayyad bersama Umar bin Khattab, untuk berikutnya intalaqa ba'da dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ubay bin Ka'ab. Bersama siapa? Bersama Ubay bin Ka'ab. Ila an-nakhl allati fiha Ibnu Sayyad, ke kebun tempat Ibnu Sayyad itu berada. Wa huwa yakhtalu an yasma'a min Ibnu Sayyad syai'an qabla an yarahu Ibnu Sayyad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtal, sembunyi-sembunyi di antara pohon-pohon korma. Ya, dengan tujuan ingin mendengar sesuatu dari Ibnu Sayyad, apa yang diucapkan oleh Ibnu Sayyad. Ya, sebelum Ibnu Sayyad ini bisa melihatnya. Jadi Nabi sembunyi-sembunyi, dia kepingin mendengar apa kira-kira yang dikatakan oleh Ibnu Sayyad ini. Ya, supaya bisa dinilai dia ini benar-benar dajjal atau dia syaitan atau dia sekedar tukang ramal. Fara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Ibnu Sayyad ini dalam keadaan berbaring fi qatifatin lahu fiha ramzah atau zamrah. Dia tidur di atas qatifah, di atas selimut atau kain. Ya. Di sana ada suara-suara yang dia dengar. Fara'at Ibnu Sayyad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yattaqi bi judhu'in nakhl. Akan tetapi ibunya Ibnu Sayyad ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembunyi di antara pohon-pohon korma ini. Ya. Lalu ibunya ini mengatakan, faqalat li Ibnu Sayyad, lalu ibunya mengatakan kepada Ibnu Sayyad, ya Saf. Saf ini nama Ibnu Sayyad. Wa huwa ismu Ibnu Sayyad. Hadza Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini Rasulullah. Akhirnya gagal rencananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuan dia. Ya.
Fathara Ibnu Sayyad langsung dia bangun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau tarakathu bayyan." Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya, tidak dibangunkan, mungkin kita bisa mengetahui dia ini dajjal atau dia ini setan atau dia ini tukang ramal. Tapi dibangunkan oleh ibunya, akhirnya enggak jadi. Gagal rencananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athani ila ummih." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus aku kepada ibunya Ibnu As-Sayyad. Lalu dia mengatakan, "Salha kam hamalat bihi." Tanya ibunya, berapa bulan dia kandung Ibnu Sayyad. Fa'ataituha fasa'altuha. Lalu aku mendatangi ibunya, kemudian aku bertanya kepadanya, faqalat, lalu dia mengatakan, hamaltu bihi 12 syahran. Ya, aku mengandungnya 12 bulan. Berarti normal ini. Qala thumma arsalani ilaiha. Lalu aku diutus lagi. Faqala salha an sayhatihi hina waqa. Tanya kepada ibunya, apa yang dia ucapkan ketika dia keluar dari perut ibunya? Bagaimana tangisannya ketika dia keluar dari perut ibunya? Subhanallah, lihat ayyul ikhwah bagaimana gigihnya, uletnya Rasulullah SAW ingin mengetahui keadaannya Ibnu Sayyad ini. Ini semuanya adalah untuk menjaga akidah kaum muslimin. Ya, karena itu adalah tugas pemimpin yang paling utama, menjaga akidahnya kaum muslimin. Ya. Kemudian qal faraja'tu ilaiha. Abu Dzar mengatakan, aku kembali lagi bertanya kepadanya. Faqalat saha sayhat as-sabi ibn Syahr. Sama seperti anak-anak yang teriak. Biasa teriakan-teriakannya seperti anak yang berusia 1 bulan itu. Thumma qala lahu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Sayyad ini, inni khabba'tu laka khab'an. Wahai Ibnu Sayyad, ada sesuatu yang aku sembunyikan. Tebak dia. Apa yang aku sembunyikan itu? Ini kalau dia berhasil menebaknya berarti dia ini tukang ramal ini. Bukan dajjal. Ya. Qala khabba'ta li khutama syatin afra wad dukhan. Ya Rasulullah, engkau sembunyikan untukku, mungkin di plastik atau di kresek atau di karung. Yang engkau sembunyikan itu adalah khutama syatin afra, moncongnya kambing yang berwarna afra, yang tidak terlalu putih warnanya. Apa istilahnya? Moncongnya kambing ini apa namanya? Yang depannya ini apa namanya itu? Congor. Bukan bahasa Jawa itu, Mas. Jadi dia mengatakan yang engkau sembunyikan itu adalah apa? Moncong kambing yang afra, yang tidak terlalu putih warnanya, putih keabu-abuan. Wad dukhan, dan ad-dukhan. Sekarang apa yang dimaksud dengan dukhan itu? Fa arada an yaqula ad-dukhan falam yastati'. Ketika dia akan mengatakan dukhan, namun dia tidak berhasil mengatakan ad-dukhan. Dia tidak mengatakan ad-dukhan, dia hanya mengatakan ad-dukh. Tidak lengkap dia mengatakan ad-dukhan. Kata Syekh, famtihanun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu bid-dukhan liyata'arraf an haqiqati amrihi. Nabi mengetesnya dengan ad-dukhan. Sekarang dijelaskan apa yang dimaksud dengan dukhan itu. Dukhan artinya asap. Ya. Untuk mengetahui hakikat orang ini. Fal muradu bid-dukhan huna, yang dimaksud dengan dukhan bukan asap-asap biasa, namun firman Allah yang mengatakan
fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Maka tunggulah datangnya ya dari langit asap yang begitu besar, begitu banyak asap. Fawaqa'a fi riwayat Ibn Umar 'inda al-Imam Ahmad, di riwayat Ibn Umar dalam Musnad Imam Ahmad, inni qad khabba'tu laka khabi'ah. Ini riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya aku sembunyikan untukmu sesuatu. Wa khabba'a lahu yauma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya firman Allah yang mengatakan yauma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin, pada hari langit akan memunculkan asap yang begitu besar. Kata Ibnu Katsir, inna ibn Sayyad kashifun an tariqil kuhan, ala tariqatil kuhan. Ibnu Sayyad ini kashif, dia diberitahu oleh apa? Oleh syaitan, seperti tukang ramal. Ya, dia mengetahui kashif. Kan ada ilmu tasawuf namanya ilmu apa? Ilmu kasyaf itu. Kasyaf artinya dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang biasa. Nah, Ibnu Sayyad ini seperti itu. Bilisanil jan. Jadi dia berbicara, namun dia berbicara dengan lisannya jin. Ya. Dan jin itu wahum yaqratun al-ibarah. Jin itu suka memotong-motong ucapan-ucapannya. Ya. Walihada qala dukh. Oleh karena itu dia mengatakan dukh, padahal maksudnya tadi apa? Dukhan. Karena jin itu ketika dia duduk di langit ingin mendengarkan pembicaraan dari para malaikat, belum sempurna dia dengar sudah dihantam oleh apa? Oleh meteor. Nah, yang diterima dukh, belum alif dan nunnya itu belum disebut, sudah datang apa? Meteor itu menghantamnya. Disampaikan kepada Ibnu Sayyad bahwa malaikat itu mengatakan dukh, padahal maksudnya adalah apa? Dukhan. Ya. Walihada qala huwa dukh, yakni ad-dukhan. Fa'indama arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maddatahu wa annaha syaitaniyah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hakikat orang ini, ya, bahwa semuanya itu adalah tingkah laku syaitan, perbuatan-perbuatan syaitan, dia bukan dajjal, bukan apa-apa. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ikhsa, diam, tutup mulutmu. Ya, falan ta'du qadrak. Engkau tidak akan mampu melampaui batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Engkau manusia biasa. Engkau tidak tahu apa-apa, tidak tahu mengetahui yang gaib, tapi itu adalah syaitan yang datang kepadamu, lalu engkau disampaikan kepadamu hal-hal yang seperti itu. Kemudian sedikit wafatuhu, kematiannya Ibnu Sayyad. Kalau Dajjal kapan dia mati? Dajjal kapan dia mati? Nanti di akhir zaman akan dibunuh oleh Isa alaihissalam. An Jabir bin Abdullah qal faqadna